Malam Bre, seperti biasa kita bakal ngebahas banyak pengalaman-pengalaman horor dari orang-orang di masyarakat di sekitar kita ya. Dan pengalaman kali ini tuh dialami langsung oleh pendengar podcast setia kita ya. Sebut saja namanya Wulan. Dia mengalami kejadian horor yang benar-benar bikin serem dan bikin dia trauma katanya. Dan itu tuh terjadi sekitar tahun 2015. Waktu dia tuh masih SMP ya, SMP kelas 1, masih kecil dan udah ngalamin kejadian horor yang bikin dia tuh takut banget ya. Lokasinya tuh di Jawa Tengah ya, lebih tepatnya itu di perjalanan kereta api dari Jakarta ke Purwokerto, karena dia niatnya mau liburan ya ke Wonosobo. Jadi dia naik kereta dari Jakarta ke Purwokerto, tapi kejadiannya itu saat di Jawa Tengah ya. Nah, kejadian itu berlangsung deket di area Purwokerto. Jadi emang sebelum sampai ke Purwokerto ya. Jadi bareng gue Agi, mari kita simak ceritanya. Jadi ceritanya tuh ya waktu itu Wulan diajak liburan sama keluarganya ke Dieng. Naik kereta dari stasiun Pasar Senen, Jakarta menuju Purwokerto. Terus lanjut pakai mobil sewaan ke Wonosobo. Mereka sengaja ambil kereta malam biar bisa istirahat di perjalanan. Di dalam kereta, mereka duduk di bangku dan berhadapan-hadapan. Yang udah pernah naik kereta pasti tahu lah kalau tempat duduk kereta itu eh, arah duduknya itu bisa dirubah-rubah, bisa ke depan, bisa ke belakang. Jadi bisa kita berhadapan-hadapan dengan orang di belakang. Kalau kita geser teman kursinya ya. Dan walau duduk berempat ya sama adiknya ya, si Wulan ini duduk berempat ya sama adiknya yang masih umur 4 tahun, namanya Kinan. Terus ada bokap sama nyokap ya, karena bangkunya buat 6 orang. Ada 2 kursi kosong di hadapan mereka. Nah, awalnya sih biasa aja, suasananya tenang, orang-orang udah mulai tidur, tapi sekitar jam 2 pagi keretanya berhenti mendadak. Dan yang aneh, itu bukan stasiun besar, nggak ada pengumuman, nggak ada info dari petugas ya. Karena biasanya kan kalau mau berhenti itu kan ada minimal ya ada info pengumuman dari kereta ya, walaupun pakai mic gitu ya. Walaupun pakai mic ya nggak langsung yang datang ya, pasti ada pengumuman lah biasanya. Tapi kok ini enggak gitu loh. Terus Wulan nengok ke jendela dan yang kelihatan cuma bangunan tua rusak, gelap, dan ada papan nama stasiun yang bertuliskan kabur. Yang kelihatan cuma huruf K di depan dan di belakangnya samar-samar Run. Jadi Karun. Dia bingung ini stasiun mana. Tapi yang lebih bikin merinding, pas keretanya berhenti, ada penumpang naik, tapi posturnya aneh-aneh. Mereka jalan pelan banget, bungkuk, pakai baju batik kusam, kebaya, dan semuanya itu nunduk. Nggak ada yang ngobrol, jalannya juga bukan kayak manusia, tapi ngambang pelan. Dan salah satu dari mereka duduk di sebelah nyokapnya, nyokapnya Wulan, sama ibu-ibu tua. Dan itu tuh dia tuh lusuh, kulit keriput dan matanya nggak kedip dan mulutnya gerak kayak komat kamit tapi nggak ada suara. Duduknya juga aneh kayak mau ngebelakangin Wulan sama adiknya, yaitu si Kinan. Si Kinan langsung bisik ke kakaknya, "Kak, tante itu kok bau tanah?" Dengar itu, Wulan langsung merinding. Dia coba melihat dan ngerasa bener ada aroma tanah basah kayak ada dari kuburan gitulah. Kemudian kereta pun jalan lagi ya, tapi suasananya tuh mendadak dingin banget. Bahkan AC pun kalah dinginnya. Penumpang yang tadi rame tiba-tiba semua nunduk, kayak duduk
tapi matanya masih kebuka. Kinan mulai nangis kecil dan Wulan tanya kenapa. Kinan bilang, tante itu ngeliatin aku terus. Wulan nengok lagi ke ibu-ibu tadi dan dia masih ngebelakangi mereka, tapi lehernya muter ke arah Kinan, matanya natap tajam dan mulutnya senyum lebar. Wulan panik, langsung bangunin nyokap sama bokap. Terus Kinan bilang, tante itu ngajak aku main, katanya rumahnya deket rel, dan pas nunjuk ke kursi belakang kosong, ibu-ibu tadi itu hilang. Lampu kereta mati sebentar, tiba-tiba tuh kayak mati sebentar, terus nyala lagi dan Kinan nangis, makin keras. Bokap Wulan pun tanya ke petugas yang lewat, Pak, tadi kita berhenti di stasiun mana? Petugasnya pun jawab, nggak ada stasiun lagi setelah Cirebon. Kereta nggak berhenti. Dari situ semua makin parno. Wulan coba nenangin adiknya, tapi si Kinan makin aneh. Dia diam, matanya sayu dan pelan-pelan ngomong sendiri. Keretanya belum sampai, belum bisa turun. Begitu kata Kinan. Mulutnya terus ngulang-ulang itu. Tangannya gemetar, dingin kayak es, bau tanah makin kecium. Tiba-tiba Kinan muntah dan keluar air berlendir keruh, kayak air dari kubangan lumpur lah. Wulan teriak, terus nyokapnya panik, tapi Kinan ngomong dengan suara bukan suara dia. Berat kayak pelan, kayak bukan suara dia lah. Aku cuma mau ajak main. Rumahku di bawah pohon sawo di rel. Wulan langsung peluk adiknya dan dari jendela dia lihat sepanjang perjalanan ada bayangan wajah-wajah nempel di kaca. Mulut mereka pun terbuka, suara lirih kayak orang kesakitan, wajah-wajah penumpang yang tadi naik kereta. Waktu pun berlalu, tiba-tiba udah subuh aja. Adiknya mulai tenang, tapi lemes. Mereka pun akhirnya bawa Kinan ke klinik. Ya, pas sampai di Purwokerto langsung dibawa ke klinik, tapi hasilnya normal. Malamnya, Kinan hilang dari kamar penginapan. Ditemukan duduk di jendela, nyanyi lagu Jawa, suaranya kayak suara perempuan tua. Pas ditanya sama om ya, sama omnya, dia jawab, Kinan udah janji main, tapi ibu sama bapak ngajak pergi. Nanti dia nyusul, rumahnya di rel, begitu kata Kinan. Terus akhirnya tantenya Kinan ini ya, tantenya Wulan sama Kinan ini terus manggil petugas sama manggil ustadz lokal ya, sama petugas staf hotel lah. Dan kata ustadznya, dulu ada stasiun Karunan dekat situ, tutup sejak tahun 1970-an karena kecelakaan kereta. Tapi katanya penumpang dari sana masih naik buat ngajak main penumpang lain ke dunia mereka. Jadi kalau naik kereta malam, jangan heran kalau kereta itu tiba-tiba berhenti di tempat yang nggak dikenal. Karena nggak semua penumpang itu manusia. Dan mungkin mereka cuma mau ngajak mampir ke rumah yang ada di bawah rel.